Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ropila dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Eldi Pama Kesambamula SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi yang berjudul Islam di Filipina. Baiklah, pada bab pertama yaitu pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Islam merupakan agama monoteisme tertua yang tercatat di Filipina. Kemudian Islam mencapai Filipina antara 14 dan abad ke-12 dengan kedatangan pedagang muslim dari Teluk Persia dan Pantai Malabar di Hindia Selatan, dan para pengikutnya dari beberapa kesultanan dan kerajaan dalam Kepulauan Melayu. Menurut Pew Research Center untuk Filipina tahun 2000 mendapati bahwa 11% dari penduduk negara tersebut adalah muslim. Sementara banyak dari penduduk adalah Katolik, Roma, kemudian sebagian kelompok etnis adalah Protestan, kemudian tidak beragama, Buddha, animisme, dan Hindu. Lalu, Islam merupakan agama terbesar kedua di Filipina dengan pengikut 5.127.084 pada 2010. Menurut Kantor Statistik Nasional, dalam kurun waktu 10 tahun, meningkat hampir sepertiga atau 32,7% dari 3.862.409 pada tahun 2000 dan meningkat kembali menjadi 6.064.744 pada tahun 2015 menurut Otoritas Statistik Filipina. Kemudian apa sajakah rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan Islam di Filipina? Yang kedua, bagaimanakah faktor-faktor Islam menjadi minoritas di Filipina? Yang ketiga, bagaimanakah hukum Islam di Filipina itu sendiri? Dan yang keempat, bagaimanakah tokoh-tokoh Islam di Filipina? Kemudian tujuan masalahnya yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan sejarah dan juga perkembangan Islam di Filipina. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor-faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan hukum Islam di Filipina. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan tokoh-tokoh Islam di Filipina. Kemudian, bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Islam di Filipina. Filipina merupakan salah satu negara tetangga Indonesia dan juga masih berada dalam satu wilayah di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya yaitu beragama Katolik dan Islam merupakan agama minoritas. Sebelah barat Filipina adalah Laut Cina Selatan, kemudian sebelah timur adalah Laut Filipina, dan sebelah selatan yaitu Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi. Luas wilayah Filipina itu sendiri sekitar 300.000 km persegi, kemudian jumlah penduduknya 114.597.229 jiwa pada tahun 2022. Kemudian garis pantainya yaitu 36.289 km yang beribu kotakan Manila dan merupakan suatu negara yang berada di benua Asia yaitu Asia Tenggara. Kemudian sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan juga Mindanao, dimulai pada tahun 1380 Masehi atau pada abad ke-14. Islam sendiri masuk ke Filipina secara damai dan juga melalui jalur kultur. Pada masa tersebut, suku-suku Filipina menganut animisme dan dinamisme, seperti penyembah roh leluhur dan juga pemuja roh melalui patung atau paganis. Melalui akulturasi tradisional, tradisi lokal, dan nilai-nilai keislaman, Islam dapat disebarkan. Lalu Islam sendiri datang ke Filipina dibawa oleh para pedagang dari Arab, kemudian India, Cina, dan juga Persia. Perdagangan sekitar wilayah Asia Tenggara membawa pengaruh pada penyebaran Islam di sepanjang pesisir kepulauan Filipina itu sendiri. Mereka mengadakan transaksi perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di Filipina yaitu seorang tabib dan juga ulama yang dari Arab bernama Karimul Makdum
Kemudian ada pula Raja Baginda, yaitu seorang pangeran Minangkabau, Sumatera Barat. Mereka ini adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di Filipina. Pemimpin-pemimpin Islam di Filipina menyandang panggilan datuk di depan namanya, layaknya tradisi Melayu. Garis pantai kepulauan Filipina semuanya berada di bawah kekuasaan pemilik Islam yang bergelarkan datuk ataupun raja. Secara umum, Islam masuk ke Filipina melalui beberapa fase. Yang pertama yaitu masa kolonial Spanyol, 16 Maret 1521 Masehi. Pada masa ini, Spanyol menerapkan politik divide and rule, yaitu pecah belah dan kuasa, serta mission secret atau misi suci kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Tahun 1578 Masehi, terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina itu sendiri. Penduduk pribumi wilayah utara yang telah dikristenisasikan dilibatkan ke dalam ketentaraan kolonial Spanyol, lalu diadu domba dan disuruh melawan orang Islam yang berada di wilayah selatan, sehingga terjadilah peperangan antara orang Filipina sendiri dengan mengatasnamakan misi suci, dan dari sinilah munculnya kebencian orang Kristen Filipina terhadap bangsa Moro Islam hingga sekarang. Kemudian yang kedua yaitu masa imperialisme Amerika Serikat. Di masa ini terjadi pengkhianatan dari bangsa Amerika Serikat kepada bangsa Moro itu sendiri. Dan di masa ini masyarakat Islam mulai berantakan dan basis budaya mulai diserang oleh norma-norma barat. Yang ketiga yaitu masa peralihan. Pada masa ini ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di utara. Yang keempat yaitu masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa ini terjadilah perpecahan dan melemahnya kekuatan bangsa Moro sehingga Islam menjadi minoritas di Filipina sampai saat ini. Lalu yang kedua yaitu faktor-faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Yang pertama yaitu bangsa Moro sulit menghargai undang-undang negara. Yang kedua yaitu sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama bagi setiap anak. Kemudian yang ketiga yaitu bangsa Moro masih memiliki trauma dan juga kebencian terhadap program pemindahan penduduk. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah seperti pembunuhan yang membabi buta. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Islam di Filipina. Bangsa Moro ini adalah tanah Muslim yang penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Selama periode pra-Muslim, yang bangsa berbeda atau beragam masyarakat yang awam kepulauan tidak memiliki hukum tertulis dan dipimpin oleh datuk ataupun kepala suku dengan hak atas tanah leluhur. Islam kemudian disebarkan di Filipina setelah pra-kolonial melalui sarana ekonomi dan rasional sebagai pengganti penaklukan yang mengakibatkan integrasi hukum adat baru dan adat yang sudah ada. Kemudian ketika datuk masuk Islam, kesultanan didirikan di Maguindanao dan juga Sulu. Agama pengadilan Moro diterapkan hukum adat serta hukum syariah. Sistem hukum Islam juga mencakup sosiopolitik dan juga hubungan-hubungan hukum sipil. Kemudian yang keempat yaitu tokoh-tokoh Islam di Filipina. Yang pertama, Syarif Karimul Makhdum 1380 Masehi. Ia merupakan tabib ulama yang juga merupakan orang pertama yang menyebarkan Islam di Filipina. Yang kedua, Raja Baginda 1390 Masehi yang merupakan seorang pangeran dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Yang ketiga, Sayyid Abu Bakar 1450 Masehi, yaitu seorang ahli agama dari Arab. Kemudian yang keempat, Syarif Muhammad Kabungsuan 1515 Masehi, yaitu seorang Arab Melayu yang ikut menyebarkan Islam di Filipina. Kemudian yang kelima yaitu Profesor Dr. Hanci Nur Miswari atau biasa disebut dengan Nur Alat Miswari yang merupakan penggagas penggerakan pembebasan Mindanao yang merupakan kumpulan anti kerajaan Filipina secara kekerasan. Dan yang terakhir yaitu Abu Sayyaf. Ini dikenal sebagai kelompok Al-Harakat Al-Islamiyah yang merupakan sebuah kelompok separatisme yang terdiri dari teroris muslim yang berbasis sekitar Kepulauan Selatan Filipina. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu proses Islamisasi di Filipina pada masa awal
adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan juga politik. Lalu, umat Islam di Filipina yang kemudian dikenal dengan bangsa Moro pada akhirnya menghadapi berbagai hambatan, baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Bila direntang ke belakang, perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, Moro berjuang melawan penguasa Spanyol. Kemudian yang kedua, Moro berusaha bebas dari kolonialisme Amerika Serikat. Dan yang keempat yaitu Moro melawan pemerintahan itu sendiri. Lalu minimal ada 3 alasan yang menjadi penyebab sulitnya Moro berintegrasi secara penuh kepada pemerintahan Republik di Filipina tersebut. Yang pertama yaitu bangsa Moro sulit menerima undang-undang negara. Kemudian yang kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama tanpa membedakan antara agama dan juga kultur, yang membuat bangsa Moro itu malas untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu adanya trauma dan juga kebencian yang mendalam pada bangsa Moro atas program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dan karena program ini telah mengubah mereka dari mayoritas menjadi minoritas di segala bidang kehidupan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang Islam di Filipina. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.